Lagi di Samsa dan info dari Kang Deddy Mulyadi katanya buat pembayaran pajak tahunan udah nggak perlu bawa lagi KTP pemilik pertama. Mau lihat STNK sama KTP-nya? KTP-nya nggak ada, nggak bawa. Atas nama saudara sih, bukan atas nama saya. Nah, paling kalau nggak ada ininya, STNK-nya kita tandain harus ada yang asli. Oh, tetap harus ada KTP Ya, aslinya gitu. aslinya. Oh, oke. Wajib balik nama ya. Oh, wajib balik nama gitu. Oh, oke. BPKB-nya ada kan? Ada BPKB-nya. Ternyata nggak bisa guys. Walaupun bisa, cuma satu kali. Jujur nggak ada rencana buat balik nama sih, karena kan kaleng masih sampai 2028 ya. Saya mengucapkan terima kasih nih pada Akang yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran gubernur bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak usah menggunakan KTP pemilik pertama. Dan dalam faktanya masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik. Dan selanjutnya informasi tersebut kami tindak lanjuti tadi malam. Dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta. Selanjutnya akan dilakukan investigasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari unsur inspektorat dan badan kepegawaian. Sehingga dari investigasi tersebut nanti akan ditemukan fakta-fakta apa yang menyebabkan surat edaran tersebut belum efektif. Dan saya menghimbau pada seluruh penyelenggara kegiatan Samsat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan tidak boleh mengabaikan surat edaran Gubernur Jawa Barat. Bapak lagi apa sini? Lagi isi pajak, Pak. Pajak, pajaknya motor mobil. Motor. Motornya masih atas nama sendiri apa orang lain? Orang lain mau dipakai. Pakai KTP aja udah bisa belum? Udah bisa. Tanpa KTP udah bisa? Udah bisa. Oh, tapi ditambah balik nama. Ibu lagi ngisi apa? Panjang? Iya, 5 tahun. Oh, kalau yang 5 tahunan kan memang harus bawa KTP pemilik. Ya, Ada tapi KTP sudah miliknya. lengkap, Pak. Ini ngisi apa ini? Pajak tahunan Pak. KTP-nya atas nama Saud Perlindungan orang Batak berarti ya? Orang Batak Pak. Ini bukan pemilik. Pemilik Pak. Langsung Pak Saud itu Bapak? Langsung. Oh, berarti aman, Ya, nggak ada aman, masalah. Pak. Bisa nggak sih pemerintah memberikan bantuan terhadap mereka yang balik nama? Bisa, karena sudah digratiskan Pak balik nama. Nah, Itu terus? juga bantuan dari pemerintah. Dulu Terus? kan ada tarifnya Pak. Sekarang itu sudah nol Pak. Sudah balik nol. nama. Terus problemnya apa mereka tidak balik nama? PNBP Pak. Ada PNBP. Cabut berkas, ada PNBP-nya. BPKB baru, ada PNBP. PNBP bisa nggak disubsidi dulu sama kita? Bisa Pak. PNBP-nya subsidi dulu sama kita. Gitu loh Pak. Agar apa? Agar besoknya lancar. Kan nyubsidi PNBP sekarang, tapi kan periode berikutnya mereka bayar rutin tiap bulan, tiap tahun. Daripada macet, disubsidi aja PNBP-nya sama kita. Pabrik motor sekali proses itu bisa 600 ribuan. Ya nggak apa, disubsidi aja sama kita. Kan nggak apa-apa dong kalau dalam ilmu ekonomi kan. Kita yang ini pakai dulu deh untuk produksi. Kan dalam bisnis juga begitu. Ini duit ini di sini dipakai investasi sini dulu deh, agar ini berkembang. Hitung aja kalau itu dibolehkan menurut undang-undang tidak melanggar aturan keuangan daerah, itu subsidi aja. So makanya saya nanya yang 5 juta ini apa yang mesti kita lakukan agar mereka bisa tertarik untuk bayar pajak. Kalau kita harus mengeluarkan subsidi misalnya dari 8 triliun, udah deh tahun ini kita korbanin 500 miliar untuk kan bisa. PNBP ya Pak. Iya, disubsidi aja sama kita, PNBP. Gitu, subsidi aja. Subsidi aja. Yang penting ini kedorong. Jangan sampai rugi selamanya. Ya kan? Udah, disubsidi aja. Kalau itu dibolehkan, subsidi aja. Bikin lagi pengumuman. Gitu, yang mau balik nama, mutasi segala macam, pemerintah memberikan subsidi. Itu cara. Kantornya begini. Kotor. Ini catnya murah. Ini catnya murah, Pak. Ini kantong penghasil duit. Catnya harus yang mahal. Ini nggak boleh nih. Paku ranteng begini. Dirapikan, malu. Ini penghasil duit ini. Ayo pegang. Saya suruh diberesin dah. Dibongkar ya Pak? Iya, Dibongkar. iya dirapihin sekarang. Siap. Bisa nggak dijamin berjalan surat edaran gubernur? Siap Pak. Bisa, bisa. ya nggak boleh lagi ada kejadian-kejadian lagi. Karena kan sederhana Pak. Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus.
Kenapa sih orang bayar pajak sampai tidak lancar? Karena dia merasa terhambat. Karena merasa terhambat, itu kan pada akhirnya males. Ya kan? Logikanya kan sederhana. Kalau saya ingin konsisten aja, begini. Kalau memang harus pakai KTP pemilik pertama, maka yang KTP yang tidak bawa KTP pemilik pertama, ya jangan dilayani sampai kiamat. Ya kan? Akhirnya nggak bayar. Tapi jangan sampai ada kejadian, satu sisi dibikin aturan bahwa harus pakai KTP pemilik pertama, tapi pada prakteknya masih bisa juga dilayani yang tidak punya KTP pemilik pertama. Ini kan persepsi publik ini udah orang di pikiran orang gitu loh. Kalau saya ingin konsisten aja, kalau nggak pakai KTP pertama, ya sudah dianggap mati saja. Yang tidak punya KTP pemilik pertama harus konsisten, gitu loh. Jangan satu sisi kita bikin aturan begini, tapi sisi lain yang ini bisa lolos, nggak boleh. Sekarang berapa yang masih nunggak? Penyebabnya apa? Ya artinya gini loh, problemnya apa sih mereka itu, gitu loh. Nah problemnya dicari, karena rugi loh. 5 juta orang tidak bayar pajak tiap hari pakai jalan, malah kita rugi, kasihan yang lain yang taat. Kan baru sekarang orang penuh senyuman bayar pajak. Bapak kejar di Bapenda udah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Bapak lihat nggak wajah orang bayar pajak hari ini? Siapa? Penuh senyuman, gitu loh. Penuh kesadaran, bukan terpaksa. Nanti koordinasi dengan Bapenda Kota Bandungnya, ditegesin juga nanti dengan Bapendanya. Duitnya harus buat jalan. Karena saya lihat di Kota Bandung jalannya jelek. Kan orang merasa, oh duit pajak ini manfaat, bukan hanya Pemprov, Pemkab, Pemkot juga harus belanjain ini dengan rapi. Maka hari ini saya bikin surat edaran penegasan. Gitu Pak. Kalau besok nanti ternyata masih disam-sam banyak, kepala Bapendanya saya copot. Nuhun ya. Gitu Pak. Nuhun. Siap. Ya.